Selamat pagi semuanya bagi anak-anak Bapak. Pada pagi hari ini kita belajar lagi, dijaga kesehatannya, jangan lupa pakai masker ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa di tempat masing-masing. Topik kita hari ini mengenai fungsi invers. Jadi kalau misalnya ini himpunan A, himpunan B, X dipetakan oleh fungsi F, bayangannya adalah Fx. Ini ya. Kemudian kebalikannya, ini tadi X, ini Fx. Himpunan B dipetakan ke A. Ini ya, dipetakan ke A. Inilah yang dinamakan dengan F inverse atau fungsi inverse dari F. Gitu ya. Jadi sekarang bagaimana suatu fungsi mempunyai fungsi inverse. Kita lihat misalnya contoh ini. Ini ada 3 fungsi, fungsi G, fungsi H, fungsi F. Kita lihat dulu ya. Injektif. Suatu fungsi injektif apabila setiap anggota domain yang berbeda dipasangkan dengan anggota kodomain yang berbeda juga. Surjektif, setiap anggota kodomain mempunyai pasangan. Atau bisa disingkat kodomain sama dengan ring. Bijektif, fungsi bijektif berarti fungsi injektif sekaligus surjektif. Fungsi injektif sekaligus surjektif. Atau bisa dikatakan korespondensi satu-satu. Coba kita lihat yang pertama. Tadi setiap anggota domain yang berbeda dipasangkan dengan anggota kodomain yang berbeda juga. A 1, B 2 berbeda, C 3 berbeda semua kan? Berarti ini injektif. Kemudian apakah ada surjektif? Surjektif tadi semua anggota B harus berpasangan. Ini kan ada kosong. Berarti bukan surjektif. Kalau bukan surjektif, berarti bukan bijektif. Ini ya. Kalau fungsi yang kedua, injektif. Tadi, setiap anggota domain yang berbeda dipasangkan dengan anggota kodomain yang berbeda juga. Nah, ini kan ada sama, B dengan C. Sama bayangannya 4. Berarti ini tidak injektif. Surjektif, semua kodomain mendapat pasangan atau dipasangkan. Ini kan semuanya. Berarti surjektif. Karena dia tidak injektif, berarti ini bukan bijektif. Ya. Kemudian yang ketiga, injektif. Apakah dia injektif? Tadi injektif, setiap anggota A yang berbeda harus berbeda pula pasangannya. Ya, ini kan berbeda semuanya. Berarti injektif. Kemudian surjektif, semua anggota B mendapat pasangan. Ya, tidak ada yang kosong. Berarti surjektif. Karena dia injektif dan surjektif, berarti yang ini adalah bijektif. Korespondensi satu-satu ya. Korespondensi satu-satu. Kalau kita yang bagian yang pertama ya, fungsi G. Ini tadi fungsi G. Ini A, B, C, 1, 2, 3, 4. Ini A, ini B. Kalau kita balik dia, berarti 1 ke sini dia ya, ini. Kemudian 2 jadi ke B, 3, 0, 4 ke C. Jadi ini bukan fungsi. Ingat kalau fungsi harus setiap anggota domain mempunyai pasangan. Ini kan ada kosong. Jadi G bukan fungsi. G tidak mempunyai inverse. Tidak mempunyai inverse. Gitu ya. Ini tadi G ya, untuk G. Untuk H, kita lihat gambar H.
Untuk H, ini A, B, C, 3, 4. Kalau kita balik dia, berarti 3 ke A. Ini 3 ke A, 4 ke B. Jadi ke sini arahnya. 4 ke C. Syarat fungsi. Setiap anggota kodomain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Ini kan dua pasangannya. Berarti ini bukan fungsi. H inverse kebalikannya ya. Ini G inverse, G inverse bukan fungsi. Ini H inverse bukan fungsi. Berarti H tidak mempunyai inverse. Kemudian yang F, yang untuk F, A, B, C, 1, 2, 3. Kalau kita balik dia 1 ke A, ini ya. Ini 2, 3. Jadi F adalah fungsi ya. Berarti ini adalah F inverse. Jadi F mempunyai inverse. Jadi kesimpulannya, suatu fungsi mempunyai inverse apabila fungsinya bijektif. Itulah kesimpulannya. Suatu fungsi mempunyai inverse apabila fungsinya bijektif. Yaitu contohnya yang F ya. Kemudian kita lihat soal nomor 1. Bagaimana cara supaya G mempunyai inverse? Maksudnya yang ini ya. Fungsi G mempunyai inverse. Jadi kita usahakan dia bijektif. Bijektif atau berarti korespondensi satu-satu. Kita hilangkan aja tiganya. Jadi nomor 1. Jawab. Dihilangkan anggota kodomain atau himpunan B, yaitu 3. Jadi kalau kita hilangkan dia jadi gini gambarnya. Berarti A, B, C, 1, 2, 4. A ke 1, B 2, C 4. Ini jadi ini G. Jadi G kalau kita balik dia A, B, C, 1, 2, 3. Inilah G inverse-nya. G inverse. Ya. Nomor 2. Bagaimana cara supaya fungsi H, ini fungsi H-nya, mempunyai inverse. Jadi kita usahakan dia fungsi bijektif, korespondensi satu-satu. Supaya korespondensi satu-satu dia, hilangkan salah satu, B atau C. Salah satu. Misalnya kita hilangkan C ya. Jadi nomor 2 jawabnya, hilangkan salah satu. Hilangkan salah satu anggota domain. Anggota domain atau himpunan A, yaitu B atau C, salah satu. Misalnya kita ambil C. Kita ambil C berarti gambarnya jadi gini. Kita hilangkan C ya. A, B, 3, 4.
Fungsi H-nya bayangan A 3, bayangan B 4. Ini fungsi H-nya. Kalau kita balik dia, inverse-nya ini 3, 4, A, B. Jadi bayangan 3 adalah A, bayangan dari 4 adalah B. Inilah H inverse. Gitu ya. Itulah H inverse. Kemudian nomor 3, tentukan F inverse 6. F1 2, F2 4, F3 6, F inverse 2 1, F inverse 4 2, F inverse 6 3. Jadi jawabannya F inverse 6 adalah 3. Nomor 4. Diketahui anggota dari F, yakni ini 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6. Tentukan F inverse 5. Ini anggota F ya. Berarti artinya F1, 3, F2, 4, F3, 5, F4, 6. F inverse 3, 1, F inverse 4, 2, F inverse 5, 3, F inverse 6, 4. Ditanya F inverse 5, F inverse 5 berarti ini 3. Jadi F inverse 5 sama dengan 3. Sampai sini pembahasan kita. Kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan ke WA pribadi Bapak. Selamat pagi, salam sehat, salam matematika buat kita semuanya.